Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Fadlur Roman Samudra. Saya dari perwakilan dari grup 4. Ingin menjelaskan tentang unit 9 tentang manusia dalam keragaman budaya. Manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga kejadian-kejadian yang diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan ini berasal dari budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang diartikan sebagai budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapatkan himbuan awalan ke dan an dan akhiran an, maka menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran. Mengutip dari Herzog Fitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-menurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya, yang kemudian disebut superorganik. Kebudayaan yang sampai sekarang ini yang kita temui seperti gotong royong dan musyawarah merupakan hasil dari nenek moyang kita atau leluhur kita. Selanjutnya yaitu unsur kebudayaan. Menurut Cohen-Tanzer-Ningrat menyusun 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. 7 unsur kebudayaan tersebut ialah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan juga sistem kesenian. Selanjutnya wujud kebudayaan. Cohen-Tanzer-Ningrat dalam Warsito, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks atau ide-ide dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan juga berupa benda-benda hasil karya manusia sendiri. Selanjutnya yaitu faktor perbedaan kebudayaan. Berikut ini yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pada kebudayaannya. Yang pertama, faktor alam. Iklim, letak bumi, dan sumber kekayaan alam di suatu wilayah secara tidak langsung berpengaruh terhadap kebudayaan. Kedua yaitu faktor kebiasaan. Kebiasaan di suatu wilayah akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat lainnya di suatu daerah. Bahkan bisa saja bertolak belakang kebudayaannya di antara masyarakat suatu daerah. Yang ketiga yaitu faktor kedaerahan. Walaupun masih satu negara, dengan adanya faktor kedaerahan ini akan melahirkan budaya-budaya khusus atau budaya baru. Yang keempat yaitu pelapisan sosial atau tingkatan sosial. Dengan adanya tingkat sosial ini akan berdampak pada terjadinya penggolongan masyarakat ke dalam beberapa kelompok kelas tertentu dan berpengaruh pada masing-masing golongannya. Selanjutnya peran kebudayaan. Manusia berperan sebagai pencipta kebudayaan dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu kebudayaan memiliki beberapa peran sebagai berikut. Yang pertama, penghubung pedoman antara manusia
dengan kelompoknya. Wahana untuk mengeluarkan perasaan dan kemampuannya. Yang ketiga sebagai pembimbing dan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang keempat, pembeda manusia antara manusia dan binatang. Yang kelima, petunjuk bagi manusia dalam bergaul. Aturan tentang sikap yang seharusnya. Yang terakhir sebagai modal dasar dalam pembangunan. Yang terakhir yaitu permasalahan kebudayaan. Dalam perkembangan budayanya pasti ada namanya permasalahan yang menghambat perkembangan kebudayaan tersebut. Yaitu yang pertama adalah hambatan yang berkenaan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaannya. Contohnya yaitu masyarakat yang di desa percaya bahwa di tempat tinggalnya tersebut memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Oleh karena itu mereka tidak mau pergi walaupun mereka keadaannya sedang sulit. Yang kedua yaitu hambatan yang berkaitan dengan persepsi. Contohnya yaitu pada program keluarga berencana. Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa satu keluarga yang memiliki banyak anak itu pasti menjadi patokan bahwa keluarga tersebut memiliki banyak rezeki. Maka dari itu persepsi yang keluarga berencana ini akan ditolak oleh mereka. Yang ketiga yaitu hambatan berkenaan dengan faktor psikologis. Contohnya yaitu pada faktor transmigrasi. Yang saya sebutkan sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak mau berpergian yang di desa, mereka mempercayai bahwa kalau mereka berpindah tempat atau transmigrasi ke satu kota, mereka akan memikirkan bahwa mereka di sana tinggalnya akan semakin sengsara. Yang keempat yaitu masyarakat yang terisolir dan tidak adanya suatu komunikasi dengan daerah yang lainnya. Yang kelima yaitu prasangkaan buruk terhadap hal-hal yang baru. Yang keenam yaitu sikap etnosentrisme, yaitu membandingkan kebudayaannya itu kebudayaan yang barunya tersebut dengan rendah dan mempercayai bahwa kebudayaannya mereka tersebut lebih baik daripada kebudayaan yang orang lainnya. Dan kultur shock yang tidak mau menerima kultur shock maksudnya tidak akan kaget terhadap budaya barunya. Yaitu yang terakhir yaitu penyalahgunaan iptek atau teknologi yang semulanya iptek ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan juga membantu pekerjaan manusia, disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif seperti pencurian dan lain-lainnya. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.